Pernah gak sih lo kepikiran kayak gini? Zaman sekarang kerja mati-matian, tapi duit nggak pernah cukup. Harga barang makin naik, gaji segitu-segitu aja. Dan yang paling nyesek, nggak tahu kapan bisa pensiun tanpa khawatir soal duit. Tenang bro, lo nggak sendirian. Banyak orang ngalamin problem yang sama. Susah banget buat nabung dan investasi, sehingga hidup morat-marit di hari tua. Untuk itu kita perlu belajar strategi keuangan dari orang Jepang. Orang Jepang punya cara unik buat nabung dan investasi biar bisa pensiun cepat tanpa harus kerja rodi seumur hidup. Mereka nggak cuma nabung biasa, tapi pakai strategi yang bikin duit berkembang terus. Kalau lo pengen tahu gimana caranya, dengerin konten ini sampai habis ya. Gua bakal bongkar 8 cara orang Jepang menabung dan investasi biar bisa cepet pensiun. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 cara orang Jepang menabung dan investasi agar cepat pensiun. Yang pertama, chokin bako, alias celengan koin 500 yen. Bro, lo tau nggak kalau orang Jepang itu punya cara nabung simple tapi hasilnya gokil. Namanya chokin bako, alias celengan buat koin 500 yen. Jangan remehin koin kecil, karena kalau lo konsisten ngumpulin, hasilnya bisa ratusan ribu sampai jutaan yen. Banyak yang pakai cara ini buat nabung tanpa ngerasa berat. Terus duitnya dipakai buat investasi atau pensiun muda. Strategi nabung ini gampang banget. Setiap dapat koin 500 yen atau sekitar 50 ribuan kalau di Indonesia, nah jangan dipakai. Langsung masukin ke celengan khusus. Orang Jepang biasanya punya chokin bako yang bisa nampung sekitar 200 koin. Jadi kalau penuh bisa dapat 100 ribu yen atau lebih. Lumayan banget kan buat investasi atau modal usaha kecil-kecilan. Misalnya nih, orang Jepang tiap kali belanja terus dapat kembalian 500 yen. Mereka langsung masukin ke kotak chokin bako. Kalau bisa nabung tiap hari dalam setahun, bisa jadi duit gede yang secara nggak sadar udah kekumpul aja. Apalagi kalau sengaja tuker uang kertas ke koin 500 yen biar makin cepet penuh. Ini kayak nabung tanpa beban, tapi hasilnya bikin kaget. Rahasia kenapa ini bisa works banget? Well, karena duit receh itu biasanya kan disepelein ya. Tapi kalau ditabung dengan disiplin, pelan-pelan jadi kebiasaan dan duit jadi makin banyak. Makanya banyak orang Jepang suka pakai cara ini buat tujuan jangka panjang, kayak liburan, beli barang mahal atau investasi. Tanpa sadar, mereka udah bikin tabungan tersembunyi gitu loh, yang ujung-ujungnya bisa dipakai buat hal yang penting. Kalau lo mau mulai, gampang banget bro. Siapin celengan yang nggak gampang dibuka biar nggak tergoda buat bongkar celengan itu. Setiap dapat uang nominal tertentu, misalnya let's say 10 ribuan, 20 ribuan, atau 50 ribuan, atau lo tentuin sendiri deh berapa nominal yang mau lo tabung. Langsung masukin ke celengan. Jangan dihitung terus ya, biarin aja sampai penuh. Pas bongkar celengan nanti, lo bakalan kaget sendiri lihat hasilnya. Cobain deh. Yang kedua, Osoji, bersih-bersih akhir tahun. Bro, orang Jepang punya tradisi keren buat bersih-bersih akhir tahun namanya Osoji. Tapi ini bukan cuma sekedar beberes rumah biar kinclong. Mereka sekalian jualin barang-barang yang gak kepake buat dapet duit tambahan. Hasilnya, ya bisa buat nabung atau investasi biar makin cepet pensiun. Ini tuh simple banget, tapi kalau dijalanin terus, duit yang kekumpul bisa lumayan banget. Jadi gini, pas akhir tahun, orang Jepang mulai sortir tuh barang-barang yang udah gak kepake tapi masih bagus. Misalnya kayak pakaian, elektronik, furniture, buku-buku, koleksi, pokoknya barang-barang apa aja deh yang ada di rumah. Terus mereka sortir tuh, yang masih bagus dijual di marketplace atau toko barang bekas. Di Jepang banyak banget orang ngelakuin ini buat dapat uang ekstra sambil bikin rumah mereka jadi lebih rapi dan minimalis. Nggak ada barang numpuk dan duit ngalir terus dari hasil jualan. Misalnya gini, let's say lo punya baju branded yang jarang dipakai, gadget lama yang masih berfungsi normal, atau perabotan yang cuman nganggur doang. Nah, daripada ngabisin space di rumah lo dan bikin rumah makin sempit, mending lo jual aja. Bayangin aja kalau dari barang-barang bekas yang lo jual itu bisa dapet jutaan rupiah. Nah, duitnya lo bisa puter buat investasi. Bukan cuma bersih-bersih rumah, tapi juga bersih-bersih keuangan bro. Yang bikin Osoji keren itu efeknya ke pola pikir. Dengan ngelakuin kegiatan Osoji alias beberes ini, lo jadi lebih sadar kalau ternyata banyak barang yang sebenarnya nggak kepake.
lo bakalan lebih mikir nih buat beli barang baru lagi. Pola pikir ini bakalan mengarah ke minimalism, dimana nantinya lo bakalan beli barang yang bener-bener dibutuhin doang. Makanya gak heran kalau orang Jepang banyak yang suka gaya hidup minimalis dan lebih fokus ke tabungan serta investasi biar bisa bebas finansial lebih cepat. Pas akhir tahun coba deh lakuin osoji ini. Bongkar lemari dan gudang lo. Pilih barang yang udah gak lo pakai, terus jualin. Duitnya langsung masukin ke tabungan atau beli aset investasi. Rumah bukan cuma jadi lebih lega, tapi rekening lo juga makin tebel. Osoji ini bukan cuma soal bersihin rumah, tapi juga bersihin keuangan biar lo makin dekat ke tujuan finansial. Keren banget kan bro? Yang ketiga, Kakeibo, catatan keuangan manual. Bro, pernah dengar Kakeibo nggak? Ini cara lama orang Jepang buat nabung dan investasi, tapi masih ampuh sampai sekarang. Intinya, lo catat semua pemasukan dan pengeluaran secara manual biar lo sadar duit lo larinya kemana aja. Strategi ini tuh simple, tapi efeknya gila banget. Orang Jepang bisa nabung 30-50% dari gaji mereka cuman pakai metode ini. Nah, kalau nabungnya udah ngebut, lo bisa cepet pensiun atau investasi jadi lebih banyak. Cara mulai Kakeibo ini gampang banget bro. Lo cukup sediain buku catatan atau jurnal khusus buat nyatet duit masuk dan duit keluar. Setiap awal bulan nih, lo tentuin target nabung. Terus lo bagi deh pengeluaran jadi 4 kategori misalnya, yaitu kebutuhan, keinginan, budaya, misalnya hiburan, buku, film, dan hal-hal lainnya. Dan satu kategori lagi yaitu tak terduga. Nah, setiap hari lo tulis tuh semua pengeluaran dan lakuin evaluasi seminggu sekali. Sambil mikirin, ini penting gak sih? Ini bisa dikurangin gak? Nah, lama-lama lo jadi lebih peka dan gak gampang jajan hal yang gak perlu. Misalnya gini, let's say lo punya gaji 5 juta rupiah. Ini hanya contoh aja ya. Terus lo targetin nih nabung 1,5 juta. Berarti lo harus atur pengeluaran di 3,5 juta sisanya. Kalau tiap minggu nih, lo misalnya habis 500.000 buat nongkrong, terus dengan evaluasi Kakeibo ini, lo jadi sadar banyak yang bisa dikurangin, kayak ngopi mahal atau makan di luar. Lo bisa geser duit itu buat nabung atau investasi. Nah, pelan-pelan lo jadi lebih disiplin dan tabungan jadi makin gede. Yang bikin Kakeibo ini beda sama aplikasi keuangan modern itu adalah efek psikologisnya. Karena kan kita nulis manual ya. Nah, otak kita bakal lebih sadar sama uang yang keluar. Kita bakal lebih mikir sebelum beli barang. Beda sama bayar pakai e-wallet yang bikin kita nggak kerasa keluar duit. Makanya orang Jepang demen banget nih pakai cara ini buat hidup hemat dan cepet pensiun. Kalau lo pengen mulai, gampang bro. Ambil buku, mulai catat duit masuk dan duit keluar. Terus lakukan evaluasi setiap minggu. Jangan males nyatet, karena kuncinya ya ada di situ. Lama-lama lo bakal jago atur duit dan makin deket sama mimpi pensiun muda. Kakeibo ini bukan soal pelit, tapi soal pinter ngatur duit. Biar lo bisa bebas ngelakuin apa aja yang lo mau tanpa stres finansial. Yang keempat, motainai, alias anti mubazir ekstrim. Bro, orang Jepang punya mindset keren namanya motainai. Intinya mereka benci banget sama yang namanya mubazir. Segala sesuatunya itu dimaksimalin banget biar nggak ada yang kebuang sia-sia, termasuk duit. Makanya banyak dari mereka bisa nabung gila-gilaan dan investasi dari muda, biar bisa pensiun lebih cepat tanpa ngerasain stres keuangan. Motainai ini diterapin di semua aspek hidup. Misalnya nih, makan nggak boleh dibuang, barang dipakai sampai benar-benar rusak, baju nggak asal beli, listrik hemat. Pokoknya apa aja yang bisa dikurangin bakal dikurangin deh. Duit yang biasanya bocor di hal-hal kecil jadi bisa dialihin ke tabungan atau investasi. Hasilnya, ya mereka jadi lebih cepat punya dana pensiun atau modal buat hidup santai. Misalnya gini, let's say lo biasanya sering jajan kopi tiap hari. Coba deh pikir ulang, bikin kopi sendiri lebih murah dan duitnya bisa lo simpen. Atau lo suka beli baju cuman karena lagi diskon, padahal di lemari masih banyak yang jarang kepake. Dengan mindset motainai, lo bakal lebih sadar buat milih mana yang beneran penting dan mana yang cuman keinginan sesaat doang. Nerapin prinsip motainai ini bukan berarti lo pelit ya, bukan kayak gitu.
Malah lo jadi lebih pinter ngatur keuangan dan gak gampang tergoda buat belanja yang gak jelas. Duit yang biasanya bocor di hal-hal yang gak penting, jadi bisa dikumpulin buat sesuatu yang lebih bermanfaat, kayak investasi, beli aset, atau dana pensiun. Banyak orang Jepang yang kelihatannya hidup sederhana, tapi sebenarnya mereka punya tabungan gila-gilaan karena pakai prinsip ini. Kalau lo mau mulai prinsip ini, coba evaluasi pengeluaran lo sehari-hari. Lihat deh mana yang sebenarnya nggak perlu, terus mulai hemat dengan cara cerdas. Jangan buang makanan, beli barang yang awet, dan stop beli yang nggak penting. Duit yang lo hemat bisa dialihin ke tabungan atau investasi. Lama-lama lo bakalan kaget sendiri ngelihat seberapa banyak yang lo bisa kumpulin tanpa harus nambah kerja keras. Yang kelima, Jidao Hanbaki Toshi, investasi mesin minuman otomatis. Bro, di Jepang itu ada cara cuan yang gak ribet buat nabung dan investasi. Namanya Jidao Hanbaki Toshi alias investasi mesin minuman otomatis. Di Jepang, mesin minuman ada di mana-mana. Nah, banyak orang Jepang memanfaatkan ini buat dapetin passive income. Caranya juga gampang, lo beli atau sewa mesin minuman otomatis, terus taruh di tempat yang rame, kayak dekat stasiun, kantor, atau kampus. Makin banyak orang yang lewat, makin besar peluang jualan lo laku keras. Lo cuman perlu isi ulang stok minuman secara rutin dan urus maintenance-nya dikit-dikit. Sisanya, ya duit masuk terus tanpa lo harus jaga toko atau bayar pegawai. Misalnya gini, orang Jepang punya satu mesin yang jual 100 botol minuman per hari dengan harga let's say 200 yen per botol. Itu artinya dapat jualan 20.000 yen sehari atau sekitar 600.000 yen sebulan. Bayangin deh kalau mereka punya 5 atau 10 mesin, cuannya bisa tembus ratusan ribu atau bahkan jutaan yen tiap bulannya tanpa capek. Makanya banyak orang Jepang yang pakai cara ini buat nabung dan cepet pensiun. Keuntungan lainnya apa? Well, bisnis ini nggak kena pajak tinggi kayak bisnis lain. Plus, nggak perlu takut produk basi karena minuman kemasan kan bisa tahan lama ya. Bahkan kalau nggak punya modal besar, lo bisa mulai dengan sewa mesin dulu. Baru nanti kalau udah balik modal, beli mesin sendiri buat nambahin aset. Intinya, cari lokasi yang benar-benar rame. Jangan asal taruh mesin di tempat sepi, nanti nggak ada yang beli. Makin strategis tempatnya, makin kenceng duit yang masuk. Jadi kalau lo pengen passive income yang santai tapi tetap jalan, investasi mesin minuman otomatis ini bisa jadi jalan ninja buat pensiun lebih cepat. Yang keenam, Tanbokizei, investasi tanah sawah. Bro, orang Jepang punya cara unik buat investasi jangka panjang, namanya Tanbokizei alias investasi tanah sawah. Jadi gini, mereka beli sawah, dikelola buat bertani, terus hasil panennya dijual. Selain dapat duit dari hasil pertanian, harga tanahnya juga naik terus. Makanya ini jadi cara buat mereka nabung dan siap pensiun lebih cepat. Konsepnya simple, beli sawah di daerah yang strategis, terus bisa disewain ke petani atau diolah sendiri. Nah, hasil panennya nih kayak beras atau sayur-sayuran bisa dijual rutin. Selain itu, kalau suatu saat daerah tersebut berkembang, tanah sawah itu bisa dijual dengan harga tinggi. Banyak orang Jepang yang investasi model begini buat dapetin passive income. Misalnya gini, orang Jepang beli tanah sawah seluas let's say 1 hektar lah ya. Terus kerjasama dengan petani buat ngegarap tanah itu. Pemilik sawah ini bakalan dapat bagian dari hasil panennya. Kalau tiap musim panen dapat keuntungan misalnya 30%, nah dalam beberapa tahun udah bisa balik modal tuh. Terus abis itu tinggal nikmatin profitnya aja. Belum lagi kalau harga tanahnya naik. Wah, makin cuan dong. Banyak yang pakai cara ini karena sawah itu aset real yang jarang rugi. Mau krisis atau inflasi, harga tanah tetap cenderung naik. Makanya orang Jepang yang pengen bebas finansial lebih cepat suka banget sama investasi tanah sawah ini. Karena bisa jadi pegangan buat investasi jangka panjang. Tentu aja sebelum investasi perlu cek dulu daerah yang punya potensi pertanian bagus dan harga tanahnya masih murah. Mulai dari sawah kecil dulu, yang penting jalan. Jangan nunggu tua buat mikirin investasi bro. Makin cepet mulai, makin cepet lo bisa pensiun santai sambil ngopi di kebun sendiri. Asik nggak tuh? Yang ketujuh, iDeCo, pensiun mandiri tanpa ribet. Orang Jepang punya cara jenius buat pensiun nyaman tanpa ribet, namanya iDeCo. Istilah iDeCo ini kependekan dari Individual Based Defined Contribution Pension. Ini semacam tabungan pensiun pribadi gitu loh yang mereka kelola sendiri. Jadi nggak perlu ngandelin duit dari pemerintah atau kantor doang.
Mereka nabung dan investasi pelan-pelan dari muda, biar pas udah tua nanti bisa santai tanpa takut bokek. Konsepnya simple bro, mereka setor duit tiap bulan ke iDeCo, terus duitnya diinvestasiin ke reksadana, saham, atau obligasi. Karena ini program pensiun resmi di Jepang, ada keuntungan pajak juga. Jadi, selain nabung buat masa depan, mereka juga bisa ngurangin pajak yang harus dibayar. Win-win banget kan? Misalnya gini, orang Jepang mulai setor duit dari umur 25 tahun, tiap bulannya masukin 10.000 yen atau sekitar 1 jutaan rupiah. Dengan bunga investasi, duitnya bisa berkembang jadi miliaran pas pensiun. Kerennya lagi, uang ini bakalan dikunci sampai umur 60-an. Jadi nggak bakalan kepake tuh buat hal-hal yang nggak penting. Beda banget sama nabung biasa yang sering kebobolan buat jajan atau belanja dadakan. Orang Jepang suka iDeCo karena simple dan nggak ribet. Cukup daftar, setor duit rutin, dan biarin investasi jalan sendiri. Nggak perlu mikirin strategi yang ribet, kayak trader saham yang tiap saat ngecekin grafik harga saham. Tinggal nunggu waktu, dan pas udah cukup umur, mereka bisa cairin duitnya buat hidup santai tanpa perlu kerja lagi. Kalau lo mau nerapin konsep kayak gini, lo bisa coba bikin tabungan khusus buat pensiun dari sekarang. Pilih investasi yang aman, dan bikin duit lo berkembang. Jangan nunggu tua baru mikirin pensiun. Mulai dari sekarang bro, biar nanti lo bisa nikmatin hidup tanpa pusing mikirin duit. Setuju nggak? Yang ke-8, Sumitat NISA, investasi saham bebas pajak. Orang Jepang punya cara cerdas buat investasi saham tanpa kena pajak, namanya Sumitat NISA. Ini program dari pemerintah Jepang yang bikin orang bisa investasi rutin ke saham atau reksadana tanpa dipotong pajak. Jadi, duit yang mereka tanam bisa tumbuh maksimal tanpa bocor ke pajak. Konsepnya gampang banget. Mereka tinggal invest tiap bulan ke saham atau reksadana yang udah diseleksi. Bedanya sama investasi biasa apa? Well, keuntungan dari Sumitat NISA ini bebas pajak sampai 20 tahun. Artinya, kalau saham mereka naik gila-gilaan, semua profitnya jadi milik mereka sepenuhnya. Makanya banyak orang Jepang pakai ini buat nabung jangka panjang, terutama buat pensiun. Misalnya gini, mereka mulai setor 10.000 yen per bulan ke Sumitat NISA. Dengan bunga investasi, dalam 20 tahun duitnya bisa jadi berkali-kali lipat dan nggak kena pajak sepeser pun. Ini lebih untung dibandingkan investasi biasa yang kena pajak 20% tiap kali kita ambil keuntungan. Jadi makin lama mereka invest, makin besar hasilnya. Orang Jepang demen banget pakai ini karena simple dan aman. Mereka nggak perlu jadi trader pro, cukup setor rutin dan biarin investasi jalan sendiri. Lama-lama, duit itu numpuk tanpa perlu mikirin pajak atau ribet urusan pajak capital gain. Ini salah satu rahasia orang Jepang bisa pensiun lebih cepat dengan modal yang lebih gede. Kalau lo investasi secara online, coba deh cek platform investasi yang lo pakai. Berapa persen pajak yang lo harus bayar? Intinya, cari yang bebas pajak atau minimal pajaknya kecil deh. Mulai investasi pakai modal yang kecil dulu, yang penting rutin. Jangan tunggu tua baru mikirin investasi. Makin cepat mulai, makin cepat pensiun santai. Well, itulah 8 cara orang Jepang menabung dan investasi agar cepat pensiun. Apakah lo ada tambahan tentang cara menabung dan investasi biar cepat pensiun? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal cara orang Jepang menabung dan investasi? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys on the next video.